Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek Hyperloop Data Science. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Putri dan ada kedua rekan saya. Yang pertama ada Kak Deo Putranta Pandia dan Kak Noval Hans. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Oke, perkenalkan saya model machine learning yang dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi mobile untuk mendeteksi jenis sampah berdasarkan kategori sampahnya. Di dalam kategorinya itu ada terdiri dari maaf sebelumnya. Jadi Ekodo itu adalah sebuah model machine learning yang dapat mendeteksi jenis sampah berdasarkan kategorinya seperti cardboard, glass, metal, organik, paper, dan plastik. Di sini kami menggunakan model untuk mengklasifikasikan jenis sampah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Naufal Kans. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian import library. Kode import library adalah implementasi untuk memproses data gambar menggunakan TensorFlow dan Keras untuk mempelajaran mesin dalam mengenali sampah berdasarkan kategori. Berikut penjelasan singkat mengenai setiap bagian dari kode ini. Import libraries baris pertama hingga ke-8 adalah import library yang diperlukan untuk pengolahan data, pembuatan model, visualisasi, dan lain-lain. Data processing, kode dari baris ke-11 hingga ke-48, proses pengolahan data. Untuk library ini ada TensorFlow, NumPy, Pandas, Matplotlib, Pilot, OS, dan TensorFlow Keras. TensorFlow TF ini berfungsi framework sumber terbuka yang digunakan untuk pembelajaran mesin dan pengembangan model kecerdasan buatan. Untuk NumPy adalah library Python yang digunakan untuk komputasi numerik, terutama untuk bekerja dengan array multidimensi, digunakan untuk manipulasi data numerik. Pandas adalah library Python yang menyediakan struktur data dan fungsi untuk bekerja dengan data terstruktur, terutama dalam bentuk data frame, digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Matplotlib Pilot PLT. Matplotlib adalah library Python yang digunakan untuk visualisasi data, termasuk pembuatan plot, grafik, dan gambar. Digunakan untuk menampilkan gambar sampel. OS. Modul OS menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti operasi file dan direktori, digunakan untuk mengakses file dan direktori. TensorFlow Keras adalah antarmuka pemrograman tingkat tinggi untuk membangun dan melatih model jaringan saraf dalam TensorFlow. Di sini digunakan untuk pembuatan dan pelatihan model. Kemudian ada Scalar Model Selection. Scalar adalah modul scikit-learn yang menyediakan berbagai alat untuk analisis dan pemodelan data. Di sini digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Nah, di bagian bawahnya lagi, pada bagian data processing ada import static. Data processing ini menggunakan zip file untuk mengekstrak file zip yang berisi dataset gambar, lalu membuat path ke direktori dataset, kemudian membuat data frame dari path file gambar dan label-labelnya menggunakan library OS. Nah, kemudian pada data processing ini juga membagi dataset menjadi subset pelatihan, pengujian, dan validasi menggunakan train, test, split. Kemudian di sini ada pengaturan dimensi gambar dan batch size. Dimensi gambar, tinggi lebar, dan saluran warna dan ukuran batch yang ditentukan. Untuk pembuatan image data generator, objek image data generator dibuat untuk augmentasi data dan pembuatan generator data gambar untuk set pelatihan, validasi, dan pengujian.
Generator data dibuat menggunakan flow from data frame dengan menyediakan path file dan label-labelnya. Kemudian mendapatkan label kelas. Label kelas dari generator data pelatihan diambil dan dicetak. Kemudian fungsi show image samples. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan sampel gambar dari generator data yang diberikan. Kemudian ada sampel gambar diekstrak dari generator, kemudian ditampilkan dalam bentuk grid. Kemudian setiap gambar diberi label kelas di atasnya. Penggunaan fungsi show image samples. Fungsi show image samples ini dipanggil dengan menggunakan generator data pengujian sebagai argumen untuk menampilkan sampel gambar dari dataset. Dengan cara ini, kode tersebut mengelola data, membuat generator data untuk digunakan dalam pelatihan model, dan memungkinkan pengecekan visual terhadap data yang diproses. Oke, terima kasih Kak Noval. Saya akan lanjutkan. Di sini kami akan melanjutkan tentang configuration transfer learning. Di model ini kami menggunakan transfer learning dengan memakai model SSD MobileNet V2 dari TensorFlow Model Garden. Di sini kami menggunakan MobileNet V2 dengan input shape yaitu height, width, dan channels yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Noval. Di sini kami mengeset alpha 1,1.0 yang di-include dengan false. Dengan width-nya kami menggunakan ImageNet. Di sini kami menggunakan inputnya menggunakan TensorFlow.keras.layer sebagai input dari dataset yang sudah di generator. Di sini kami membuat model sebagai trainable, kami set sebagai false karena di kode selanjutnya nanti modelnya kami training lagi menggunakan beberapa layer yang sudah kami siapkan. Ini adalah ringkasan dari modelnya. Bisa saya scroll ke bawah lebih jelas lagi. Nah, dapat dilihat model base-nya itu memiliki banyak sekali layer, tapi total paramnya itu sekitar 22.000 sekian dengan ukuran 8,61 MB. Oke, saya akan melanjutkan ke model yang sudah kami siapkan. Di sini kami memberi nama modelnya itu adalah Ecodo. Ecodo merupakan kepanjangan dari recommendation based your image. Nah, di sini kami menambahkan model yang sudah kami transfer dengan nama TL model sebagai variabelnya. Lalu kami tambahkan sekitar 4 layer, yaitu menggunakan TensorFlow dengan layer pertama global average falling to dimension. Lalu model selanjutnya itu adalah dense. Layer selanjutnya itu adalah dropout, dan model terakhir adalah dense dengan activation soft next. Lalu di sini kami optimasikan modelnya menggunakan Adam dengan learning rate 0,001, dan kami pada saat training kami merekam lossnya, yaitu menggunakan parameter categorical concentropy dengan matriksnya akurasi. Di sini dapat kita lihat ringkasan modelnya. Di layer pertama kami menggunakan model transfer learning yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu MobileNet V2. Layer kedua itu global average falling to dimension. Yang ketiga density, yang keempat dropout, dan yang kelima itu density. Jadi di sini kami menggunakan total 5 layer untuk pelatihan model kami. Nah, di sini kami melatih model dengan 2 kali epochs dan menggunakan validation gain sebagai validasi datanya. Di sini tadi kami ini diabaikan saja karena di sini tadi kami rencana menggunakan callbacks. Kalau misalnya trainingnya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, setelah kami training selama beberapa jam dengan dataset kurang lebih 2.500 dataset, kami mendapatkan akurasi yang sangat bagus, yaitu dengan loss 0,1995 dengan akurasi 0,9299
dengan validation loss-nya itu juga sangat rendah 0,3914. Di sini kami menyimpan modelnya yaitu dengan nama model equity saved model agar model yang sudah dilatih itu disimpan. Setelah disimpan kami load dengan parameter lalu kami membuat signature case agar modelnya bisa digunakan. Dapat dilihat di sini untuk penggunaan aplikasi mobile kalau menggunakan inputan H5 pastinya modelnya sangat berat. Maka di sini kami convert modelnya dari H5 menjadi convert model TF Lite agar lebih ringan ketika digunakan di smartphone. Di sini saya akan mencoba modelnya yang sudah kami training dengan dataset yang sudah saya siapkan dengan gambar kertas. Di sini saya menginput beberapa library untuk mencoba modelnya yaitu NumPy dan TensorFlow. Di sini juga modelnya di Shift. Di sini adalah tesnya. Model yang sudah di-share tadi dengan nama ekoto.h5 dicoba dilatih sebagai testernya. Lalu sebagai testinya kita mengimport beberapa library. Yang pertama TensorFlow, yang kedua NumPy. Di dalam TensorFlow mengimport beberapa library yaitu seperti image processing dan cross model. Yang diimport adalah processing input dan decoding prediction. Di sini kami set kelas yang sudah dijelaskan karena model kami ini adalah model yang dapat memprediksi jenis sampah berdasarkan kategorinya. Jadi kami set kategorinya yaitu cardboard label 0, glass label 1, metal label 2, sampah organik label 3, sampah paper label 4, dan plastik label 5. Di sini untuk mendefinisikannya dataset yang sudah disiapkan ke atas tadi, di sini sudah saya sesuaikan ukurannya yang tadi dijelaskan yaitu D24 kali D24 pixel. Di sini agar modelnya bisa memprediksi gambarnya, kami buatkan variabel prediction dengan fungsi model dan predict. Di sini kami memakai history TensorFlow crash model TensorFlow.crash model untuk membuat model yang sudah disimpan sebelumnya yaitu model H5 ekodo.h5. Di sini saya memasukkan inputan gambarnya ini kertas.jpg. Di sini ada beberapa perintah yaitu mengeprint prediksi kelasnya itu ikut kelasnya apa berdasarkan kategori yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Di sini titik confidence-nya yaitu 5, di sini titik confidence-nya dan itu misalkan dia itu di atas 5 berarti modelnya memprediksi dengan tepat. Kami coba jalankan kolomnya, dapat dilihat bahwa model kita dapat memprediksi dataset dengan baik, yaitu gambar kertas dengan confidence-nya yaitu 0,9 sekian. Sekian presentasi dari kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.